Selamat datang. Kali ini kita akan melakukan eksperimen atau melakukan instalasi UniFi controller di komputer kita dengan operating system Windows 10. Yang pertama kita lakukan yaitu buka URL www.ui.com/download/UniFi. Lalu masuk ke menu UniFi, terus kita pilih Network Control for Windows. Di sini kita download dulu file installernya. Dipastikan ini tipenya Windows, lalu kita download. Di sini ada layar persetujuan, kita accept saja. Lalu kita download filenya. Oke, setelah selesai terdownload, kita lakukan instalasi langsung saja. Tadi sebelumnya saya sudah melakukan download file installer. Nah, di sini sepertinya agak ada gangguan terkait UniFi installer ini. Jadi kadang-kadang dia agak lama baru terbuka. Nah, di sini ada muncul layar baru terkait dengan konfirmasi setup. Kita klik install saja. Seperti biasa, kita tunggu file-file tercopy semua ke dalam direktori Windows kita. Kita tunggu. Setelah itu kita langsung klik saja finish. Jadi sesimpel itu. Nanti akan muncul layar bahwa UniFi-nya sedang proses melakukan konfigurasi. Nah, ini UniFi controller sedang melakukan inisialisasi. Setelah itu di sini muncul layar konfirmasi terkait Windows Divider Firewall. Kita allow saja UniFi controllernya di private network dan public network, lalu klik allow access. Setelah itu instalasi selesai, kita lanjut ke konfigurasi controller. Untuk dapat melakukan konfigurasi controller, kita harus membuka layar UniFi controller ini melalui web browser. Cara mudahnya yaitu dengan klik ini, launch a browser to manage the network. Nanti UniFi akan membuka browser bawaan yang ada di komputer kita. Nah, di sini sudah terbuka UniFi controllernya, namun ada error seperti ini. Nah, kalau kita menemukan error seperti ini, kita klik advance lalu continue to localhost unsafe. Ini terjadi karena security atau sertifikat yang digunakan pada HTTPS localhost 843 ini tidak valid. Makanya di sini jadi merah dan kita harus klik continue to localhost. Yang artinya kita menyetujui bahwa kita mengerti bahwa sertifikatnya tidak valid dan kita ingin tetap masuk ke dalam ini. Nah, di sini kita masukkan nama dari controller kita, misalkan saja kita isi rumah. Lalu klik next. Kita klik dulu bahasa Latin Discord. Kita klik checkbox ini, lalu klik next. Lalu masukkan user account, Ubiquiti account. Ubiquiti account ini adalah akun Ubiquiti yang ada di internet di sini. Anda dapat melakukan registrasi di halaman ini, Ubiquiti account dulu, agar sesuai dengan apa yang diminta oleh UniFi controller. Lalu setelah itu kita kembali lagi ke sini dan masukkan user passwordnya. Nah, setelah itu kita klik next. Di sini ada pilihan mengenai automatically optimize network dan enable auto backup. Ini dicentang saja, siapa tahu nanti kita. Nah, di sini ada konfirmasi bahwa kita tidak memiliki device UniFi di jaringan kita. Oke, di next saja. Nah, lalu di sini kita lakukan setup WiFi, nama WiFi yang mau kita buat di rumah kita. Misalkan saja rumah.
nanti kita bisa, setelah kita setting seperti ini, nanti kita bisa lakukan konfigurasi nama WiFi yang sama untuk di seluruh access point UniFi yang kita punya di rumah. Jadi misalkan kita punya ini di access point sebanyak 3 buah di rumah kita, lalu nanti ketika access point itu memiliki SSID bernama rumah gitu, itu bisa dilakukan di UniFi. Oke, di sini kita pilih Indonesia agar gelombang WiFi yang dipancarkan sesuai dengan regulasi Indonesia. Lalu time zone disesuaikan dengan tempat tinggal teman-teman. Sekarang kita pilih Jakarta. Oke, lalu finish. UniFi akan melakukan final config berdasarkan apa yang tadi kita masukkan. Kita tunggu saja sampai selesai. Nah, setelah selesai, UniFi akan atau Ubiquiti akan menanyakan kepada kita apakah mau mengirimkan diagnostik dan musik data ke Ubiquiti. Kalau saya biasanya tidak menyetujuinya karena aspek privacy ya. Oke, ini adalah layar UniFi controller yang sudah kita install. Di sini ada berbagai macam menu yang dapat kita eksplorasi lebih lanjut. Tapi untuk eksplorasinya akan dilanjutkan di video-video selanjutnya karena menunya sangat banyak. Namun saya dapat gambarkan di sini di dashboard utama ini kita bisa melihat berbagai macam hal seperti berapa banyak switch UniFi yang kita punya di rumah, berapa banyak access point yang kita punya di rumah, lalu berapa banyak klien yang terkoneksi ke UniFi dan berapa banyak guest yang terkoneksi ke UniFi. Nah, nanti di sini kita bisa lihat juga berapa kliennya, ada grafiknya juga. Kira-kira seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Nah, di sini ada sesuatu yang terlewatkan, yaitu kalau misalkan ada pertanyaan apakah kita bisa mengakses UniFi controller dari komputer lain tapi masih di dalam satu jaringan yang sama dengan UniFi controller kita. Jawabannya adalah bisa. Di sini kita bisa lihat bahwa ketika kita melakukan konfigurasi UniFi controller, yang pertama kali dilakukan adalah kita buka alamat https localhost 2.883. Nah, localhost di sini adalah menunjukkan kita sedang mengakses server lokal tempat controller kita diinstal. Jadi kita melakukan akses dari komputer controller, lalu kita buka browser di komputer controller itu sehingga kita buka alamat localhost. Nah, untuk melakukan misalkan kita pindah ke komputer lain gitu, terus kita mau mengakses controller tersebut, caranya gampang, kita tinggal ketik https IP address, lalu masukkan portnya, port 3 atau port lain yang teman-teman sudah setting sebelumnya. Seperti tadi kita akan muncul pesan error seperti ini, kita klik advance lalu proceed itu. Nah, setelah itu sudah selesai, kita bisa masukkan username dan passwordnya lalu sign in. Oke, terima kasih.